Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel saya, Seno BYD. Di depan kita kali ini ada produk terbaru dari BYD, yaitu BYD Atto 1 atau Atto One. Kalau di luar negeri atau di negara lain, ada yang disebut BYD Seagull atau ada juga yang nyebutnya BYD Dolphin Mini. Nah, untuk pasar Indonesia sendiri itu disebutnya dengan BYD Atto 1 atau Atto One. Jadi mobil ini baru banget launching kemarin, tanggal 23 ya, tanggal 23 Juli di Gias, di ASBSD. Dan mobil ini ada dua tipe teman-teman, ada tipe Dynamic sama tipe Premium. Apa aja bedanya? Simak terus video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Seno BYD, di like videonya, di komen, dan di share. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi dari varian Atto One ini, pertama kalinya BYD mengeluarkan mobil di range harga 200 jutaan. Jadi untuk Atto One ini ada dua tipe teman-teman. Ada tipe Dynamic dan tipe Premium. Untuk tipe Dynamic, itu range baterainya 300 km dan untuk OTR-nya itu di angka 195 juta. Kemudian ada juga Atto One yang tipe Premium, itu jarak tempuh baterainya 380 km dengan harga 235 juta rupiah. Bisa dibilang dengan harga tersebut untuk mobil listrik itu sangat-sangat terjangkau ya. Dan pasti juga banyak peminatnya. Terutama buat teman-teman yang pertama kali ingin beralih ke mobil listrik. Kemudian karena ini mobilnya bentuknya kecil, terus juga sporty, jadi cocok banget buat harian, buat ngantar anak sekolah, atau buat kerja yang lokasinya itu lewat ganjil genap. Jadi pakai mobil BYD Atto One ini sangat-sangat direkomendasikan karena bebas ganjil genap. Terus juga karena ini listrik ya, jadi perawatannya lebih murah, terus biaya operasionalnya tinggal ngecas saja, jauh lebih murah daripada kita harus ngisi BBM. Kemudian ini juga pajaknya juga lebih murah ya, karena mobil listrik itu disubsidi sama pemerintah untuk pajaknya. Jadi banyak banget benefit yang bisa kita rasakan dari mobil BYD Atto One ini. Jadi untuk BYD Atto One, dia punya panjang keseluruhan itu di 3.925 mm. Kemudian untuk lebar keseluruhan dia ada di 1.720 mm dan untuk tingginya itu di 1.590 mm. Untuk wheelbase-nya ini di 2.500 ya. Mobil ini penggerak roda depan teman-teman. Power maksimumnya ini ada di 55 kW. Kalau untuk torsi maksimumnya ini ada di 135 Nm. Jadi untuk dalam kota ini sangat cukup dan sangat bertenaga. Lincah, jadi cocok buat selap-selip di perkotaan. Oke, bisa kita lihat teman-teman, ini dari samping seperti ini. Untuk handle pintunya dia masih model congkel dan di sini ada tombol untuk lock dan unlock kuncinya. Kemudian ada corak warna hitam. Terus kalau kita perhatiin bener-bener di sini ada tulisan blade baterai karena BYD Atto One ini dia menggunakan platformnya 3.0 sama blade baterai, teknologi unggulan dari mobil BYD. Kemudian di sini untuk bannya ini pakai ring 16 ya. Untuk profilnya itu 188/55 ring 16. Ini untuk profil bannya. Perbedaan untuk model pelek antara tipe premium sama dynamic nggak ada bedanya. Satu model seperti ini. Terus di bagian spion kanan, ini spionnya belum retract, tapi untuk kacanya atau mirrornya ini otomatis. Dan nggak lupa ciri khas dari BYD di sini ada fitur kartu NFC di spion sebelah kanan. Kemudian di bagian sini ada tempat pengecasan. Ini untuk tipe colokannya Type 2 dan CCS. Jadi kalau untuk arus AC, untuk wall charging, ini dayanya 6,6 kW ya. Standar home charging pada umumnya. Kemudian untuk CCS yang DC fast charging, ini nanti dia akan atas bawah ya. Kalau untuk Atto One yang tipe dynamic, dia bisa menerima arus itu 30 kW. Untuk tipe yang premiumnya dia bisa menerima arus 40 kW.
Untuk kapasitas baterai dari BYD Atto One ini, tipe Dynamic itu dia 30 kWh, sementara untuk yang tipe premiumnya dia 38 kWh untuk kapasitas baterainya. Kemudian di bagian wiper, kalau Seagull atau Dolphin Mini di beberapa negara wipernya itu yang tunggal ya. Kalau Atto One ini dia wipernya dua, kanan kiri. Di bagian atas ini atap polos ya. Kemudian di bagian sana ada shelving antena. Di bagian lampu ini ada LED ya. LED, kemudian ini DRL-nya. Dan yang ini adalah lampu sennya. Di sini ada emblem BYD-nya dan di bagian bawah ini ada mix warna hitam ngedoff sebagai pemanis. Sekarang kita ke bagian belakang teman-teman. Di sini ada spoiler, kemudian ini ada brake light ya. Ini nggak ada wiper belakangnya, terus untuk lampu belakangnya memanjang dari sisi kanan sampai sisi kiri. Dan di bagian bawah di sini ada emblem Atto 1. Di bagian bawah di sini ada reflektor, kemudian ada satu kamera mundur dan 3 sensor parkir. 1, 2, 3 sama yang di sebelah kiri. Oke, sekarang kita mau lihat interiornya. Untuk kuncinya sama aja teman-teman, kayak BYD tipe lain. Seperti ini modelnya. Sekarang kita unlock dulu. Nah, pada saat pintu terbuka, ini nanti di mobilnya langsung secara otomatis nyala. Jadi ada fitur auto on sama auto off-nya ya. Seperti mobil BYD M6, Sea Lion, dan Seal yang terbaru. Teman-teman yang udah pakai mobil M6 atau Sea Lion pasti familiar sama fitur auto on sama auto off-nya ya. Oke, pertama kita lihat door trim-nya dulu. Di sini door trim-nya masih plastik, tapi plastiknya tuh nggak ringkih ya, jadi rigid gitu. Plastiknya tuh keker. Kemudian di sini ada handle untuk membuka pintu dari dalam. Di sini juga plastik, tapi ini lebih lembut ya. Yang di bagian ininya soft touch ya, seperti kulit. Warna perpaduan warna hitam sama abu-abu. Ini ada tombol-tombol, power window, central lock, dan spion. Ini spionnya belum retract, jadi yang otomatis itu di bagian cerminnya aja. Untuk power window-nya yang auto up sama auto down itu hanya di bagian sisi pengemudi. Untuk ketiga kaca lainnya ini hanya auto down, tapi nggak auto up. Kemudian ini kunci untuk jendela. Di sini ada tempat penyimpanan yang lumayan. Di sini ada speaker. Untuk BYD Atto One, jumlah speakernya itu ada 4 ya. Kita bisa lihat desain interiornya. Ini perpaduan warna hitam sama warna abu-abu ya. Jadi warnanya itu soft dan kalem. Di sini untuk pengaturan jok di sisi pengemudi itu sudah otomatis. Sementara untuk yang bagian penumpang depan itu masih manual ya teman-teman. Kemudian untuk setirnya dia palang 3 seperti ini. Untuk bahannya ini dipegangnya empuk, jadi pada saat perjalanan ini dipegangnya nyaman ya. Terus di sini ada tombol-tombol untuk ganti-ganti musik, besar kecilin volume, ngangkat telepon dan segalanya ada di sini untuk entertain. Kemudian di sini ada cruise control. Ini hanya cruise control biasa ya, belum adaptif. Terus di bagian sini IM-ID-nya ini ukuran 7 inch. Di bagian sini ada sisa baterai yang terpakai dan di sebelah kiri ini jumlah kilometer yang bisa ditempuh dari baterai mobil ini. Di sini ada TPMS atau indikator tekanan ban ya. Di sini ada mode bisa kita setel-setel teman-teman. Ini ada odometer dan ini adalah waktu.
Terus di bagian lampu-lampu, ini untuk sen sama lampu ada di sebelah kanan. Dan ini juga ada automatic headlight-nya. Kalau misalkan udah mulai gelap, udah mulai malam, nanti dia secara otomatis lampunya nyala. Kemudian di sebelah kiri ini adalah wiper ya. Ini wiper. Di sini ada tombol untuk mematikan dan menghidupkan mobilnya. Kemudian di sebelah sini, ini ada layar. Layar ini ukurannya 10 in. Kecil tapi tetap terlihat jelas. Dan ini nggak bisa rotate ya. Jadi dia fix seperti ini. Dan ini bisa connect ke Android Auto atau Apple CarPlay. Untuk pengaturan AC dia tetap dari sini teman-teman. Harus kita sentuh dari layar, arah semburannya, dan suhunya. Di sini ada tombol-tombol pengaturan. Ini seperti BYD Dolphin ya. Pengaturannya ada di sini. Jadi ini ada volume, terus ada defogger, ada untuk menghidupkan dan menyalakan AC, ada hazard. Ini ada brake hold-nya. Ada mode berkendaranya di sini, dan ini adalah tuas matic-nya. Persis seperti Dolphin ya. Di sini ada kisi-kisi AC 2 di tengah dan 1 di sebelah kiri. Di bagian sini ada wireless charging untuk tipe premium. Di sini ada dual cup holder dan ini polos ya. Di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan yang cukup luas. Terus di bagian sini, di sini ada USB, ada Type C untuk ngecas, memory card, dan ini ada colokan untuk 12 volt. Ini untuk tari repair kit bisa atau lighter bisa dari sini. Di bagian atas ini kosong, kemudian ini ada lampu kabin. Ini nyalainnya di touch. Lampu kabin hanya 2 di depan ya teman-teman. Ini untuk spion dalam. Sekarang kita ke bagian belakangnya teman-teman. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Kita lihat joknya. Ini juga nyaman ya. Jadi bahannya ini kulit sintetis. Biasanya kalau mobil-mobil harga 200 jutaan terus city car, biasanya sih bahannya fabric, terus kayaknya busanya tipis. Tapi kalau BYD Atto One ini busanya tebel, terus kulit juga. Jadi pas kita dudukin tuh nyaman dan tetap kelihatan elegan ya. Nah, sebelah kiri ada tempat penyimpanan. Terus ini ada juga tempat penyimpanan nih teman-teman. Lumayan luas. Bisa buat naro-naro snack atau air mineral yang kecil. Ini untuk pintu bagasinya masih manual teman-teman, belum otomatis ya. Untuk bagasinya luasnya cukup lumayan buat naro-naro koper yang lumayan besar, ini masih muat teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang mau order BYD-nya, silakan hubungi saya, Seno BYD, di nomor yang ada di layar ini. Yang mau tanya-tanya dulu atau yang mau konsultasi dulu bisa hubungi saya teman-teman.